Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh seorang TKJ ya, seorang siswa atau seorang pelajar yang ingin mendalami menguasai tentang TKJ ya, teknik komputer dan jaringan. Aplikasi ini adalah virtual mesin ya. Apa itu virtual mesin? Virtual mesin adalah sebuah aplikasi untuk menciptakan mesin virtual. Nah, mesin virtual itu mesin maya atau mesin yang tidak nyata ya, virtual. Kenapa dibutuhkan mesin virtual? Dikarenakan kita memungkinkan untuk mencoba atau menjalankan sistem operasi lain ya, di luar sistem operasi yang sudah ada. Jadi intinya kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi di dalam sistem operasi yang sudah ada. Contoh, ini adalah sistem operasi Windows ya, yang biasa kita gunakan. Sementara kita ingin mencoba juga atau kita ingin menjalankan sistem operasi lain. Contoh misalkan Windows-nya pingin 2, atau kita ingin menjalankan mencoba aplikasi server, mau Windows server atau misalkan Linux server, tanpa harus mengganggu sistem operasi yang sudah ada. Tanpa harus mengganggu sistem operasi yang sudah ada. Maka kita membutuhkan namanya virtual mesin. Nah, virtual mesin yang saya gunakan, kebetulan saya menggunakan virtual mesin dari Oracle, yaitu VirtualBox. Kenapa saya menggunakan VirtualBox? Ya, yang paling gampang adalah karena ini gratis ya. Jadi ini gratis, kita tidak usah mengeluarkan biaya lisensi dan segala macam. Oke, nah sebelum dilanjutkan, mungkin bagi yang belum punya Oracle VirtualBox, silahkan kalian download dulu di internet atau mintalah kepada pembimbing kalian atau guru kalian untuk diinstalkan di komputer kalian masing-masing ya, di lab kalian masing-masing, VirtualBox-nya sendiri. Bagi yang sudah, kita lanjutkan untuk mencoba aplikasi ini. Selanjutnya, setelah punya VirtualBox, yuk kita berkenalan dulu dengan VirtualBox ini. Setelah diinstal, prosesnya cukup lama ya, sekitar 5-10 menit ya. Kita jalankan aplikasi ini. Begitu dijalankan, maka akan muncul tampilan VirtualBox. Mungkin kalau bagi yang baru tampilannya agak beda ya. Tapi karena Bapak sudah punya berjalan, maka tampilannya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kita membuat baru ya? Oke, kita tinggal klik saja new-nya ya. Kita akan mencoba membuat sebuah mesin baru. Kita klik tombol new. Ada yang ada di sini, mungkin ada di komputer lain ada yang langsung di tengah ya. Kita klik new. New itu artinya kita akan membuat sebuah virtual mesin baru. Kita akan membuat sebuah komputer baru di dalam komputer ya. Jadi mesin baru di dalam mesin. Kita klik new. Maaf, sebelum new kita membuat baru, kita persiapkan dulu dong. Kita akan menginstal apa dulu ya. Jangan sampai kita berpikir ini tapi ada hal yang terlupakan. Apa itu? File ISO ya. File ISO itu dibutuhkan. File ISO itu dibutuhkan untuk kita akan menginstal apa di mesin ini ya. Sebagai contoh, kita akan menginstal Windows 10. Kita akan belajar tentang Windows 10 ya. Bagaimana cara Windows 10 dan segala macamnya tanpa mengganggu yang sudah ada, untuk belajar ya. Mau ngoprak-ngaprik, ngedelete segala macam, kita gunakan ini. Kita akan menginstal Windows 10, maka kita harus mempersiapkan file ISO-nya ya. Kebetulan di sini saya sudah mempersiapkan file Windows 10. Ini Windows 10 ya, Windows 10 untuk sebagai latihan menginstal sistem operasi Windows ya.
sudah kita siapkan. Nah, kalau yang belum ada ya mintalah ke pembimbing kalian untuk file ISO Windows 10-nya. Ya. Oke, kalau sudah siap file ISO-nya, kita coba klik new. Nah, di sini akan muncul create virtual machine, ya, pembuatan virtual machine. Masukkan nama sistem operasi yang akan kita install. Oke ya, sederhana ya, sederhana aja udah. Namanya apa? Udah sesuaikan aja lah. Windows 10. Tip. Nah, ya. Udah gitu aja untuk latihan ya, Windows 10. Kemudian ini akan secara otomatis disimpan di direktorinya VirtualBox VMS. Kemudian tipenya di sini otomatis akan memilih tipe Windows, versinya otomatis Windows 10, identik ya, karena ini sama, dia si mesin secara langsung akan memilihkan. Pak, boleh nggak kalau misalkan ininya dirubah? Boleh ya, tapi harus disesuaikan dengan sistem operasi yang kita pasang. Tipenya juga sama, ini bisa dirubah, harus disesuaikan dengan sistem operasi yang kita pasang. Jangan di sini menginstal Windows pilihnya Linux yang akan jalan ya, karena berbeda resource. Oke, kita next. Nah, di sini akan terlihat memori yang akan kita rencanakan pada virtual machine ini berapa mega yang akan kita pasang. Di sini akan kita pasang atau secara default ini 2 memilih nih. Langsung memilihnya 2 giga ya. Ini 2048 itu artinya 2 giga. Secara default untuk kebutuhan Windows 10. Nah, karena kita pemula yaudah next kan saja. Tetapi kalau misalkan memori kita, Pak, ini memori yang terpasang di komputer kita ya. Nah, di komputer kita itu yang terpasang totalnya adalah 8 giga. Kalau misalkan komputer yang terpasang di komputer kita hanya 4 giga, memori yang terpasangnya jangan sampai melebihi ini. Ini batasnya ya. Ini batas memori ini kalau dipasang ini sampai sini. Nah, hanya 5 giga. Nah, jangan sampai melebihi ini. Nanti kalau lebih bisa ngehang, nggak bisa jalan. Nah, kita ambil saja yang kayak tadi 248. Oke, kalau sudah kita tinggal klik next. Nah, di sini sudah memori terpasang, baru rencananya kita pasang hard disk. Jadi kalau ngerakit di situ kan ada beberapa komponen yang harus disiapkan. Sudah memori, kita harus pasang hard disk. Nah, di sini hard disk pada virtual ini disesuaikan dengan sistem operasi yang kita pasang. Rekomendasi daripada VirtualBox ini untuk Windows 10, rekomendasi ya, minimalnya adalah 53. Ini udah otomatis ya, 50 giga. Pak, ini bisa dirubah ya? Bisa pada saat tadi ya. Kemudian di sini ada pembuatan create virtual hard disk. Nah, di sini kalau ini langsung saja virtual hard disknya kita bentuk. Artinya kita akan membuat virtual hard disk baru yang akan kita gunakan. Kalau kita memilih ini, use access virtual hard disk file, kita menggunakan hard disk yang sudah ada. Ya, kalau menggunakan hard disk yang sudah ada, kita bisa langsung jalan. Artinya kita nggak usah bikin baru, kita menjalankannya. Tapi karena kita sebagai pemula, kita pilih create virtual hard disk saja ya. Oke, tinggal kita klik create. Nah, di sini ada pilihannya. Hard disk ya, tipe hard disk yang akan kita gunakan. Di sini ada 3 pilihan. Pertama, jenisnya adalah FDI. Yang kedua adalah VHD, yang ketiga adalah PMDK. FDI itu adalah Virtual Box Disk Image. Apa itu Virtual Box Disk Image? Artinya, sistem operasi itu akan dibentuk menjadi sebuah disk image ya, untuk virtual box. Jadi untuk sistem operasi ini, untuk aplikasi virtual box ya, hanya bisa dibaca FDI itu oleh virtual box aplikasinya dalam bentuk image ya. Kalau image itu banyak tipe-tipe image yang kita kenal ya. Salah satunya
ada ISO gitu kan, ada OA dan banyak macam. Dan ini ada FDI, tipe FDI. Kalau PHD apa? Nah, kalau PHD itu adalah uh, virtual hard disk. Nah, VHD ini sistem operasi atau yang kita buat itu bisa dibentuk menjadi virtual hard disk. Artinya virtual hard disk ini akan terbentuk seperti hard disk virtual dan bisa dijalankan di sistem operasi di aplikasi selain virtual box. Jadi namanya kayak istilah impor ya, impor ekspor ya, biar bisa dibuka di mesin yang lain, biar bisa dibuka di virtual mesin lain, gunakanlah VHD. Karena virtual mesin itu banyak ya selain virtual box. Nah, yang ketiga adalah virtual mesin disk. Kalau virtual mesin disk ini segemblengnya semuanya ini akan dibentuk. Jadi kita membuat sebuah komputer virtual. Nah, ini bisa langsung dijalankan ya. Nah, tergantung PMDK-nya berbasis apa, maka itu bisa langsung otomatis dijalankan. Kalau PHD, bedanya PHD dan PMDK salah satunya dari research. Kalau PHD, resource itu salah satunya memorinya yang terpasang berapa, hard disknya berapa, itu bisa disesuaikan dengan di setting yang baru. Jadi kita hanya mengambil hard disknya saja, datanya saja, baru dipasang kepada resource yang baru. Tapi kalau PMDK semuanya sudah disetting, memorinya sudah tidak bisa disetting ditambahkan, ya, hard disknya sudah fix seperti itu dan segala macam ya. Jadi satu gemblang, satu utuh ya, komputer utuh yang kita ciptakan. Oke ya, untuk pemula ya, supaya tidak bingung ya, kita langsung saja pilih FDI. Kapan kita menggunakan PHD, kapan kita menggunakan PMDK, nanti di kesempatan lain, di pembelajaran yang lain kita akan coba menggunakan dua aplikasi ya. Oke, kita selanjutnya pilih next saja. Nah, di sini ada penyimpanan harddisk ya. Nah, pada penyimpanan apakah sifatnya dynamic atau fix? Dynamic itu berubah-ubah. Jadi kalau sistem operasinya misalkan kapasitasnya yang dibutuhkan 10 GB ya, maka tipe virtual harddisknya ya hanya 10 GB sesuai dengan data yang ada. Tapi kalau misalkan di setting kita 50 GB, di setting pada saat awal tadi 50 GB, tapi kita menggunakan fixed size, maka dipakai nggak dipakai harddisk kita sudah diambil 50 GB. Itu kalau kita menggunakan fixed size. Tapi kalau dynamic allocated, di setting kita 50 GB, tetapi yang digunakan hanya 10 GB, maka yang diambil itu hanya 10 GB dari harddisk, dari kapasitas ruangan yang penyimpanan yang kita butuhkan ya. Untuk standarnya yang paling gampang dynamic saja ya, kita klik, paham ya antara dynamic dan fix itu ya. Selanjutnya, nah di sini adalah lokasi dan ukuran ya, maksudnya file lokasi dan ukuran harddisk ya. Di sini lokasinya di sini. Nah, ini lokasinya adalah di user, folder user kita, VirtualBox, Windows 10 dan Windows 10 FDI. Ini lokasi file tempat hasil instalasinya. Kalau kita ingin mengcopy ke atau di backup ya, kita harus backup ininya. Nah, ini size ukuran yang kita siapkan saat ini adalah 50 GB ya. Oke, tinggal kita create saja. Oke, terciptalah sebuah engine baru atau komputer baru yang diperuntukkan untuk Windows 10 ya. Ini apakah ini udah bisa dijalankan Windowsnya? Belum. Kita baru hanya mempersiapkan komputernya ya, artinya harddisknya sudah siap, memorinya sudah siap, prosesornya sudah siap, displaynya sudah siap, pokoknya hardwarenya lah, harddisknya sudah, tinggal sistem operasinya. Nah, untuk menjalankan atau untuk memulai menginstal, yuk kita pahami kita coba
buka-buka dulu ini apa itu yang ada di general, display, storage, dan segala macam ya. Oke, kita coba buka dulu general. Ini informasi umum ya, general itu umum, informasi umum. Di sini ada name-nya Windows 10, sistem operasinya Windows 10. Kalau kita klik, kita klik langsung di sini sebetulnya masuk ke tampilan untuk melakukan setting ya. Ini general, kita klik aja di sini Windows 10, basicnya ya. Kalau kita klik advance apa? Advance itu ya kayak ini ya, silahkan klik ya. Kemudian sistem ini adalah prosesor yang kita pasang sama BIOS ya. Kalau Windows itu seperti BIOS-nya ya. Kalau komputer biasa seperti biasa, salah satunya untuk mengatur booting order. Apa itu booting? Booting itu adalah start yang pertama. Untuk pemula yang paling gampang kita setting atur bootingnya. Yang pertama itu harddisk dulu. Ya, yang kedua floppy. Artinya apa? Kalau kita memasang harddisk pada saat pertama, begitu menjalankan komputer, jika di harddisk ini tidak ada sistem operasi, dia akan mencari ke sini. Tapi kalau harddisknya sudah ada sistem operasi, maka ini yang akan pertama dijalankan. Pak, kenapa tidak ini dulu yang dijalankan? Kalau ini dulu dijalankan, nah kemudian kita lupa mengeluarkan optical drive, maka ini akan terus aja seolah-olah komputer kok nginstal terus gitu, kayak kok komputer nginstal terus. Nah, karena posisinya dia yang pertama dibaca. Nah, maka kita yang pemula ini aja dulu. Walaupun ini masih kosong, nanti akan beralih ke optical drive pada saat penginstalan pertama. Walaupun kita lupa untuk mengeluarkan optical drive atau ISO-nya, komputer kalau sudah ada ini akan berjalan. Bagaimana dengan floppy disk? Ini hilangkan saja tangannya ya. Ini untuk mengatur bootingnya. Yang lainnya cukup ya, biarkan saja dulu. Selanjutnya di sini ada storage. Nah, ya, di storage-nya seolah-olah kita harddisk yang sudah terpasang dan kita akan memasukkan file ISO ini. Kalau secara kenyataannya kita akan memasukkan DVD Windows ke dalam DVD room ya. Nah, kita coba klik. Nah, ini masih kosong. Nah, kita coba masukkan. Gimana cara masukkannya? Tinggal kita klik gambar CD sebelah kini, kita pilih source virtual optic disk file, kita pilih, baru kita pilih Windows 10. Oke, kalau sudah dipilih baru klik open. Kalau sudah seperti ini, nah ini berarti secara komputer sudah siap digunakan ya, sudah siap digunakan untuk install Windows. Bagaimana dengan resource yang lain? Di sini audio sudah aktif ya, enable artinya sudah ada ya, output ya, enable input ini bisa diaktifkan juga. Kartu jaringannya gimana ya? Ini kartu jaringannya sudah terpasang secara virtual dengan tipe NAT. Oke, nanti belakangan ya untuk menjelaskan NAT segala macam sambil jalan saja ya. Oke, kemudian USB kita perlihatkan, serial port juga sudah kalau kita ingin mengaktifkan tinggal klik saja serial port. Tapi karena komputer kita nggak ada serial port yang terpasang, maka di sini tidak aktif ya. USB otomatis ini bisa berinteraksi langsung. Jadi pada virtual komputer ini kita bisa menggunakan USB langsung ya. Jadi kalau ada flash disk data dari USB itu otomatis akan langsung terbaca. Di sini juga ada share folder sama user interface-nya tampilannya ya. Oke, kalau sudah cara settingnya yang pemula cukup sistem dan storage ya. Baru klik oke. Nah, ini secara komputer sudah siap semuanya, tinggal dijalankan saja. Tinggal dijalankan dari sistem operasi ini seperti apa, kita bisa melakukannya atau kita coba menjalankannya. Apakah ini sudah bisa berjalan sesuai keinginan, bisa melakukan install Windows, nah, kita tinggal klik saja start ya. Oke, kita klik start. Tapi sebelumnya maaf, jika misalkan
kita membutuhkan informasi referensi yang lain, kita boleh lah sebelum kita start ya, sambil nunggu kita coba buka menu-menu apa saja sih yang ada di sini. Di sini ada file reference, kita coba klik aja, jangan takut ya. Nah, reference ini hampir untuk pengaturan tampilan ya, tampilan atau update dan segala macam. Yang paling gampang itu biasanya reference yang sering Bapak gunakan itu salah satunya untuk network. Ya, untuk network ini kalau kita misalkan kita ingin menambahkan kartu jaringan. Oh iya, ya. Nah, ini network ini di sini sudah NAT network baru terpasang satu. Ya, baru terpasang satu. Kita cek dulu ya di sini. Kalau misalkan dalam ini kita ingin memasang banyak network, misalkan ada 1, 2, 3, 4, ini bisa tinggal klik pasangnya, klik plus, networknya kita tambahkan, di sini ada network. Nah, kita bisa setting juga. Nah, ini ya. Oke, kalau nggak butuh kita hapus saja ya. Nah, kita pasang satu network, kemudian klik OK ya. Itu reference. Kalau kemudian baru kalau di sini udah standar import ekspor, nanti kita akan setting digunakan pada saat kesempatan lain. Kemudian di sini ada network host network manager ya. Nah, ini host network manager. Nah, kayak tadi. Nah, ini begitu diklik di sini ada VirtualBox DHCP server ya, VirtualBox host only DHCP server. Artinya begitu komputer sistem operasi berjalan, si komputer ini akan mendapatkan IP address dari DHCP yang dikirimkan oleh VirtualBox. Ya, nah ini DHCP-nya, IP-nya sudah otomatis akan terbentuk dari DHCP server yang dibentuk oleh VirtualBox ini sendiri. Statusnya ini bagaimana? Oke, kalau untuk pemula boleh di checklist. Tapi kalau untuk ingin lebih lanjut, kita ingin setting IP manual, kita unchecklist saja. Ya, kita unchecklist ya, atau misalkan kita cek dulu sini ya. Nah, ini di sini kalau automatic, di sini kalau manual seperti ini. DHCP servernya enable, nah di sini jangan diaktifkan. Jadi begitu jalan DHCP servernya jangan diaktifkan. Artinya kalau ini DHCP server diaktifkan, maka VirtualBox ini akan mengirimkan IP address ke virtual mesin yang kita buat. Ya, kita jangan aktifkan saja, di disable atau checklistnya dihilangkan. Ya, itu untuk kartu jaringan. Ini sangat dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan untuk pengaturan secara manual, atau DHCP servernya atau IP-nya tidak dikirimkan dari VirtualBox. Ya, kita close saja. Oke, cukup lama ya penjelasannya, gampang ya. Jadi kita pada file ini kita bergelut di sini aja dulu. Kalau ada network operating system boleh kita cek apa ini. Nah, ini untuk membuat network sistem operasi atau kartu jaringan yang baru biasanya ya. Oke, sebelum masuk ke sini sambil jalan kita juga cek dulu nih di sistem operasi yang sudah ada. Ya, oke, Ethernet. Nah, perhatikan di sini. Pada saat kita menginstal VirtualBox, kita akan langsung dipasangkan Ethernet yang baru. Ya, kebetulan Bapak di sini banyak banget nih VirtualBox-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang aktif cuma satu nih, yang 7 ya. Kenapa banyak? Karena memang Bapak pada saat awalnya sudah melakukan settingan. Tapi kalau pada pemula biasanya hanya 2 ya. Biasanya ada VirtualBox VirtualBox-nya maaf 1 biasanya, VirtualBox host only nya 1. Kalau Bapak di sini ada 7 host only-nya. Sesuai dengan kebutuhan ya. Begitu saat kita menginstal. Baik, nah kalau sudah ya. Nah, ini no aktif ya, close saja lah. Ya karena belum ada ya.
Kalau sudah selesai, baru kita mencoba jalankan. Tadi coba kita running seperti apa ya, kita coba running untuk menguji apakah sistem operasi ini sudah berjalan, virtual machine ini sudah berjalan atau belum. Nah, alhamdulillah ternyata sistem operasi atau virtual mesin yang kita bentuk sudah bisa berjalan. Nah, ini contohnya ya, sudah ada tampilan-tampilannya. Ini kita untuk menghilangkan gangguan tampilan, kita close aja, kita close. Nah, ini berarti kita siap menjalankan virtual mesin untuk menginstal Windows 10 ya. Nah, ini perhatikan di sini ada mouse ini kebetulan sudah aktif di dalam. Berarti kita bisa tinggal klik-klik. Bagaimana untuk keluar, tinggal geser saja mouse-nya, klik di luar sehingga mouse-nya berpindah ke luar untuk menjalankan aplikasi yang ada di luar. Nah, kalau kita ingin ke dalam lagi, masukkan lagi ke dalam, klik di sini, tinggal klik lagi, klik. Nah, ya, ini otomatis sudah berada di dalam ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini tentang pengenalan VirtualBox atau virtual mesin secara singkat seperti itu. Jika kalian misalkan ingin menjelajah lebih dalam, kunci keberhasilan adalah jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk berbuat salah ya. Salah mah wajar, kalau salah itu wajar karena kita salah karena berbuat. Terus lakukan, biasanya dari kesalahan kita akan belajar untuk mendapatkan yang benarnya seperti apa. Nah, jangan takut, sekali lagi Bapak titipkan, jangan takut untuk belajar dan jangan takut untuk salah ya. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe, berikan donasi untuk Bapak agar channel ini bisa memberikan ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang komputer dan jaringan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.